Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras Arhab. Saya adalah mahasiswa teknik industri UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 24106060060. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya telah buat, yaitu tentang sistem bisnis knowledge sederhana. Di sini saya masukkan judul seperti ini dengan tanda pagar agar tidak perlu baca sistem, dan saya masukkan nama sistem ini dengan nama warnet desa dengan tanda pagar juga. Lalu di sini ada variabel, saya masukkan 5.000, lalu sini ada total harga dengan nilai 0. Kenapa 0? Karena ada nilai sementara. Lalu ada total jam, total menit, total makan. Nah, lalu saya akan lanjutkan dengan dev durasi, atau dev ini adalah untuk membuat suatu fungsi. Saya berikan dulu ada durasi fungsinya. Lalu saya masukkan global. Global ini adalah membuatkan supaya variabel yang saya masukkan di sini terbaca oleh fungsi lain. Saya masukkan print, saya masukkan seperti ini, lalu print lagi dengan judul waktu bermain. Lalu saya print, sini saya masukkan ornamen seperti ini, lalu saya masukkan variabel. Nah, variabel ini saya ubah dari string menjadi integer atau angka, supaya user hanya memasukkan angka. Lalu saya masukkan input ini digunakan untuk supaya user bisa menginput dari perintah yang saya masukkan. Di sini saya masukkan kata perintahnya, yaitu masukkan waktu jam. Di sini user akan bisa memasukkan yang diperintahkan. Lalu di sini ada variabel menit, sama seperti variabel jam sebelumnya. Di sini ada print, ada ornamen seperti ini untuk menghias, lalu masukkan print lagi data tersimpan. Di sini kenapa saya masukkan data tersimpan ini, supaya user bisa mengetahui bahwa yang telah mereka masukkan itu telah tersimpan oleh program. Di sini saya membuat fungsi lagi, yaitu fungsi dengan judul makanan. Dalam print lagi seperti ini, membuat ornamen dengan judul menu makanan, lalu ornamen lagi. Di sini pada menunya adalah ada nomor 1, yaitu Indomie goreng dengan harga 10.000. Lalu yang kedua ada Indomie goreng, Indomie rebus dengan harga 10.000, lalu teh dengan harga 5.000, dan kopi dengan harga 5.000. Dan di sini saya membuat variabel lagi, lalu saya masukkan input supaya user bisa masukkannya dengan perintah silakan pilih menu di atas. Dan jadi nanti user bisa memasukkan dengan nomor dari menu makanan. Terus masukkan return menu. Return ini fungsinya adalah untuk mengulang kata menu di fungsi-fungsi lain. Lalu saya membuat fungsi lain, yaitu total makan dengan parameter pilihan. Lalu saya masukkan global dari total makanan agar fungsi lain bisa mengenal variabel total makanan. Maaf, di sini ada kesamaan, yaitu total makanan sebagai fungsi dan total makanan sebagai variabel. Yang dibedakan dengan huruf kapitalnya. Lalu di sini ada if atau percabangan. If ini fungsinya untuk percabangan, ya, seperti dengan atau sebagai syarat. Nah, if pada pilihan sini parameternya dimasukkan sini sama dengan ini adalah sebagai sama dengan 1. Lalu total makanan akan ditambahkan akan dimasukkan 10.000.
Jadi apabila user memilih nomor 1, maka user akan memesan Indomie goreng. Dan di sini akan ditambahkan Anda memesan Indomie goreng, dan pada total makanan akan masuk nilai 10.000. Lalu Elif pilih pilihan 2, sama seperti pilihan di atas. Jadi apabila user memilih nomor 2, maka dia akan memasukkan menu Indomie rebus. Lalu Elif ketiga yaitu adalah apabila user memilih nomor 3, maka akan memesan teh, dan sistem akan memasukkan nilai 5.000 ke dalam total makan. Lalu pilihan 4 sama seperti di atas, bedanya hanya pada menu kopi. Dan else ini adalah digunakan apabila user memasukkan selain 4 angka di atas. Maka apabila user memilih dari 4 angka di atas, maka akan muncul kata-kata seperti ini, menu tidak valid. Lalu lanjut ke fungsi total, hitung total. Saya berikan judul hitung total. Sini saya masukkan global, agar sistem lain bisa membaca total harga, lalu print dengan judul total harga dan total waktu. Di sini saya membuat variabel total waktu. Dan di sini maksudnya adalah mengubah jam menjadi menit. Jadi di sini ada variabel total dikalikan 60. 60 itu maksudnya satuan dari dalam menit. Jadi kan 1 jam adalah 60 menit, maka akan diubah seperti ini. Lalu ditambahkan dengan total menit. Di sini ada pembuatan jam. Kenapa ada pembuatan jam? Dikarenakan tidak semua user itu bermain secara per jam. Jadi misalnya ada yang lebih atau kurang, maka diadakanlah pembulatan. Nah, caranya adalah total waktu yang digunakan ditambah 59. 59 ini adalah dimaksudkan adalah sebuah permisalan. Maka akan dibulatkan ke 60. Jadi pembulatan ini adalah bersifat naik. Jadi apabila Anda lebih 30 menit, maka akan dinaikkan ke 60 menit. Lalu total harga ini adalah penjumlahan dari semuanya, yaitu dari pembulatan jam dikali harga lalu ditambah total makan yang telah dipesan. Kalau di sini print F. F ini adalah fungsinya untuk menampilkan variabel secara langsung. Yaitu di sini ada total harga, lalu masukkan total harga dalam penjumlahan yang telah dibuat. Lalu di sini ada revenue stroke, fungsi stroke maksudnya. Di sini akan ada pembuatannya seperti ornamen seperti di bawah ini. Lalu disebutkan judulnya stroke pembayaran. Lalu di sini ada waktu bermain, total jam dan total menit. Ditambahkan lagi seperti ini. Lalu per jamnya berapa, total harga makan yang telah dipesan berapa, dan total harga semuanya. Di sini saya masukkan kata-kata terima kasih telah bermain di warnet desa. Lalu di sini ada lanjut ke while true. While true adalah sebuah pengulangan. Jadi di sini kan saya telah membuat kata-kata seperti ini atau menu dalam program ini. Jadi akan diulang dengan fungsi while true ini secara tidak terbatas. Lalu di sini ada 4 ya. Input durasi bermain, pesan makanan atau minuman, hitung total harga, dan cetak stroke. Lalu keluar. Di sini saya membuat variabel pilih supaya dan lanjutkan sama dengan input supaya user bisa memasukkan apa yang saya perintahkan. Silahkan pilih menu di atas. Jadi nanti user akan memilih menu ini 1 sampai 5. Lalu di sini masukkan if. Oke, pilih ada nomor 1. Apabila user memasukkan nomor 1, maka dia akan dilanjutkan ke fungsi durasi yang ini. Lalu maka fungsi ini akan berjalan. Lalu dilanjutkan dengan elif 2.
Nah, saat ini maka ini apabila user memilih nomor 2 maka akan dilanjutkan ke fungsi makanan. Nah, di sini kan ada dua fungsi soalnya, makanya saya ubah atau misalkan menjadikan variabel pesanan sama dengan makanan. Lalu akan dimasukkan lagi ke dalam sini supaya tidak error. Jadi pertama akan masuk ke fungsi ini makanan, maka akan ditampilkan menu makanannya, lalu dilanjutkan ke total makanan. Jadi nanti harganya akan dimasukkan dalam program. Lalu ini lanjut pilih ketiga. Apabila user ambil nomor 3 maka akan dilanjutkan dengan fungsi total. Hitung total semua keseluruhan. Lalu 4 akan dilanjutkan fungsi stroke. Dan 5 akan itu adalah menu keluar. Maka nanti user akan ditampilkan kata-kata seperti ini. Terima kasih sudah menggunakan layanan Warnet Desa. Lalu break fungsinya adalah memberhentikan program. Lalu else seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya akan memunculkan menu tidak valid ini. Nah, mari kita lihat bagaimana program ini berjalan. Yang pertama seperti ini, ini akan pilih nomor 1. Di sini akan muncul masukkan waktu dalam jam. Jadi saya akan masukkan 2, lalu menit 12, misalkan, lalu data akan tersimpan. Dan nomor 2, saya akan pesan makanan atau minuman, saya akan memesan nomor 1, Indomie goreng. Lalu di sini akan muncul Anda memesan Indomie goreng. Lalu saya masukkan menu ketiga yaitu hitung total semuanya. Nah, di sini akan masuk ke total harga Rp25.000. Lalu saya akan cetak struk, lalu akan kelas ini struk pembayaran, waktu bermain 2 jam 12 menit, harga per jam 5.000, harga makannya 10.000, maka akan ditotal seperti ini. Dan akan muncul terima kasih telah bermain di Warnet Desa. Lalu saya akan memilih nomor 5. Nah, di sini akan muncul kata-kata terima kasih sudah menggunakan layanan Warnet Desa. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya kali ini tentang sistem bisnis warnet sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.